Perkenalkan, nama saya Andriji, saya dari kelompok 1. Saya membuat video ini sebagai tugas pelanggaran hak pelajaran PPKN. Pelanggaran hak yang saya ambil kali ini adalah tentang kasus peretasan data. Pada awal Juni-Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant Tokopedia dikabarkan dijual di situs gelap atau sering disebut dark web. Kasus kebocoran data pengguna Tokopedia ini mulai diungkap oleh akun Twitter dengan hashtag #UnderTheBridge yang kerap membagikan isu soal peretasan. Data pengguna Tokopedia yang dijual mencakup gender, lokasi, username, nama lengkap pengguna, alamat email, nomor ponsel, dan password. Data tersebut kabarnya sudah dikumpulkan peretas sejak Maret 2020. Kendati membenarkan adanya upaya pencurian, Tokopedia mengklaim bahwa informasi milik pengguna tetap aman dan terlindungi. VP of Corporate Communication Tokopedia, Nuraini Raja, menyatakan bahwa password milik pengguna telah terlindungi dan terenkripsi. Tokopedia juga menerapkan sistem kode OTP atau disebut sebagai one-time password yang hanya bisa diakses secara real-time oleh pemilik akun. Karena tidak ada gambaran cocok, saya hanya akan memberikan sebuah foto dari logo Tokopedia. Kasus kedua saya ambil juga memiliki topik peretasan data. Kali ini adalah data pemilih tetap DPT Pemilu 2014. Jutaan data kependudukan milik warga Indonesia juga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data tersebut diklaim merupakan data daftar pemilihan tetap Pemilu 2014. Temuan dugaan kebocoran data pemilih tetap KPU ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter #UnderTheBridge pada 21 Mei 2020 lalu. Data tersebut dibagikan di forum komunitas hacker dan dalam bentuk file berbentuk PDF. Sang peretas mengklaim telah mengantongi 2,3 juta data kependudukan. Data mencakup sejumlah data sensitif seperti nama lengkap, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, serta beberapa data pribadi lainnya. Tak cuma itu, hacker juga mengklaim masih memiliki 200 juta warga negara Indonesia yang bakal dibocorkan di forum tersebut. Kendati begitu, Komisioner KPU Firian Aziz mengatakan bahwa data tersebut bersifat terbuka untuk memenuhi kebutuhan publik dan sudah sesuai dengan regulasi. Firian juga menepis bahwa jumlah DPT pada Pilpres 2014 tak sampai 200 juta, melainkan hanya 190 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ainia Ramadhan Disitor, saya di kelas 11 IPA 1. Di sini saya dan anggota kelompok saya ingin menjelaskan berbagai macam kasus pelanggaran HAM beserta penyebab dan penyelesaiannya. Untuk contoh kasus yang pertama adalah tragedi Semanggi 1 dan 2. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Tragedi Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 September 1999. Hak yang dilanggar adalah hak keamanan dan hak anti kekerasan. Penyebabnya 5 orang tewas dalam kejadian tragedi Semanggi 1 dan 2. Penyelesaiannya adalah Jaksa Agung Gambang dalam penyelesaian masalah dan terus berupaya sampai sekarang masih dipermasalahkan. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu pengeboman bom Bali. Pengeboman bom Bali adalah rangkaian ketiga peristiwa bom yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Padibab dan di Sari Club di Ledion, Kuta, Bali, dan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Hak yang dilanggar adalah hak untuk hidup. Penyebabnya adalah kejadian terorisme di Bali, 202 orang tewas, dan penyelesaiannya adalah menghukum pelaku bom seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum sehingga para terorisme memiliki efek jenuh. Sekianlah contoh kasus dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Christine Subran, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya beserta anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus beserta hak yang dilanggar, penyebab dan penyelesaiannya. Dan di kasus yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan Munir. Kasus pembunuhan Munir, hak yang dilanggarnya adalah tentang hak
hak hidup, dan penyebabnya dikarenakan ia meninggal dikarenakan diracuni, dan penyelesaiannya adalah dengan cara tersangka dihukum 20 tahun penjara. Nah, yang di kasus kedua adalah tentang tragedi Trisakti. Hak yang dilanggarnya adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Penyebab ini dikarenakan ekonomi yang mulai goyah, para mahasiswa dan mahasiswi melakukan demonstrasi ke gedung MPR dan DPR, namun dicegat oleh Bolkade Polri. Dan penyelesaiannya adalah tentang masyarakat dan para keluarga untuk menyelesaikan kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Afni dari kelas 11 MIA 1 akan mengangkat dua kasus yang mengenai HAM, hak asasi manusia, seperti penembakan misterius pada tahun 1982 sampai dengan 1985. Di mana penembakan misterius ini berada di sejumlah wilayah di Indonesia pada tahun 1982 sampai dengan 1985, yang merupakan pelanggaran HAM terberat dan kejahatan yang luar biasa, karena peristiwa itu memakan korban hingga ribuan orang. Pada suatu ketika, Ketua Tim ADHOC penyelidikan pelanggaran HAM berat peristiwa penembakan misterius 1982, yaitu Yosep Adi Prasetyo, dalam jumpa pers di kantornya. Jakarta, Selasa, 24 Juli. Menurut Yosep, hal ini berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM sejak Juli 2008 hingga Agustus 2011, di mana tindakan pembersihan ini dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah, sehingga tidak satupun eksekusi yang telah dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa dan cacat berdasarkan keputusan pengadilan, ujar Yosep. Pria yang diakrab dengan yang akrab dipanggil Stanley ini mengatakan adanya bukti dan fakta pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini terlihat dari tindakan yang dilakukan sekelompok orang. Mereka menduga mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang diberikan penguasa Orde Baru untuk melakukan kejahatan manusia dengan alasan menjaga keamanan dan kesatuan NKRI. Tim ini juga menemukan kejahatan manusia itu dilakukan oleh sekelompok orang merupakan bagian dari aparat keamanan seperti TNI maupun Polri dengan melakukan penangkapan, penahanan, bahkan warga sipil ditemukan tewas, cacat, dan hilang. Peristiwa ini masih menurut Stanley terjadi hampir di seluruh Jawa dan Sumatera, yakni Yogyakarta, Bantul, Solo, Semarang, Magelang, Malang, Bogor, dan sebagainya. Penembakan misterius ini ialah orang yang ditengarai bermasalah dengan hukum. Nah, kasus yang kedua akan saya angkat yang berjudul dengan pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Pembantaian atau pembersihan PKI adalah peristiwa pembantaian atau pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah kegagalan kudeta Gerakan 30 September atau G30 SPKI di Indonesia. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya 500.000 orang dibantai. Suatu komando keamanan angkatan bersenjata memperkirakan antara 450.000 sampai 500 jiwa dibantai. Nah, setelah itu G30 SPKI dapat dibantai dan dibersihkan, dan sekarang mungkin negara kita telah lepas dari G30 SPKI, yang dimana negara kita sudah tentram, damai, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih dari saya Nurul Afni. Mohon maaf jika kesalahan saya dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.